Selamat datang di podcast Bawaslu Riau. Ruang diskusi, edukasi seputar pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Bawaslu dimanapun kalian berada. Gimana kabar hari ini? Semoga selalu dalam kesehatan yang prima ya. Oke, baik sahabat Bawaslu, podcast Bawaslu Riau kali ini akan membahas terkait dengan tema sinergitas penyelenggara pemilu dalam menghadapi pemilu dan pemilihan di tahun 2024 mendatang. Dan tentunya saya tidak membahas isu ini seorang diri. Saya ditemani oleh narasumber spesial tentunya, dua narasumber yang mendampingi saya saat ini. Beliau merupakan Ketua KPU Provinsi Riau, ada Bapak Ilham. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dan yang kedua adalah Ketua Bawaslu Provinsi Riau, Bapak Rusidi Rusdan. Assalamualaikum Pak Rusidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Selamat kabarnya? Siang untuk pemirsa juga ya. Iya. Selamat datang kepada Ketua KPU di Bawaslu Riau ya. Iya. Baik, tentunya gimana Pak Ilham kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat-sehat selalu gitu ya. Ya semoga Setelah sekian lama kita Iya, ketemu ya. bukan ada tahapan. Iya, untuk Pak Rusidi gimana Pak kabarnya? Ya kabar ya seperti inilah, kadang kabar baik, kadang kabar Pokoknya apapun itu yang dihadapi Yang penting ada kabar. Iya. ada kabar. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih kepada kedua narasumber, Pak Ilham, Pak Rusidi sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Kita akan membahas terkait sinergitas kelembagaan ya, baik dari KPU atau Bawaslu untuk menghadapi pemilu dan pemilihan di tahun 2024 mendatang. Sebelumnya saya ingin ke Pak Ilham dulu, Pak. Pak, kalau di KPU itu untuk divisinya itu ada beberapa divisi Pak di KPU. Kebetulan ada, memang bertipe, ada tipe A, tipe B. Tapi kalau tipe A itu lebih kepada kesekretariatan ya. Komposisinya ada 4 kabak, tapi kalau di tipe B hanya 3 gitu. Kalau Rio A, tapi pada posisi komisioner itu pada jumlah penduduk gitu ya. Jadi jumlah penduduk di ranknya 7 juta, maka dia 7 juta ke atas. Tapi kalau di bawah seperti 5 ya. Di 5 divisi. Termasuk saya megang divisi ketua. Oke. Itu divisi apa aja Pak kalau boleh tahu? Di sana ada divisi keuangan umum dan logistik. Kebetulan saya yang membidangi. Oh iya. Kemudian ada divisi hukum dan SDM, itu Pak Firdaus SH. Kemudian ada divisi teknis ya. Kalau teknis di sini ada lanjut teknis itu Pak Joni Swedi. Kemudian ada divisi sumber daya manusia SDM dan Parmas ya itu Pak Nugroho Santo. Kemudian ada satu lagi divisi perencanaan dan data. Divisi perencanaan. Oke. Ada 5. Tapi kalau yang di 7 komisionernya itu ada 7 divisi. Jadi kayak tadi yang Parmas dengan SDM itu dipecah. Kalau kita kan masih 1 orang karena 5 gitu. Oh iya. Oke. Kalau untuk di Bawaslu sendiri Pak Rusidi, kita kan ada 5 divisi ya. Ya. Itu divisi apa aja Pak? Ya sama seperti di KPU, kita juga ada 5 divisi. Divisi penyelesaian sengketa saya sendiri merangkap ketua. Kemudian divisi pencegahan dan hubungan antar lembaga itu disingkat dengan pencegahan dan hubal, itu Pak Nail Antariksa. Kemudian divisi hukum, humas dan datin ya, data dan informasi itu Pak Amiruddin Sejaya. Kemudian divisi penanganan pelanggaran itu Pak Gemma Wahyu Adinata. Kemudian ada divisi SDM, organisasi dan SDM itu Pak Hasan. Pak Hasan ya Pak ya. 5 divisi. Kalau Bapak tadi kan megang divisi penyelesaian sengketa Pak ya. Nah, kalau untuk penyelesaian sengketa itu dia kewenangan dan tugasnya itu apa sih Pak? Di Bawaslu sendiri. Salah satu ikon ya, salah satu fungsi tugas dari Bawaslu adalah menangani dugaan pelanggaran dan menyelesaikan sengketa. Kenapa menyelesaikan sengketa? Karena pada prinsipnya sebetulnya sengketa itu kan bukan pelanggaran. Bukan pelanggaran, tetapi ada pihak di penyelenggaraan pemilu maupun pilkada yang haknya merasa dikebiri atau merasa dia ada hak-hak konstitusional dia yang dirugikan. Sehingga kemudian
itu diselesaikan melalui penyelesaian sengketa, bukan melalui penanganan pelanggaran. Pelanggaran ya. Nah, jadi apa saja sengketa kan gitu ya. Dan kenapa ada pelanggaran tapi akan kemudian ada sengketa. Nah, jadi semua hal yang merugikan peserta pemilu atau pilkada yang kemudian tidak mengandung unsur pelanggaran atau kejahatan, maka itu adalah jatuhnya kepada sengketa. Nah, oleh sebab itu ini penting karena tercantum secara langsung di nomenklaturnya di dalam undang-undang. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Okay. Jadi ini adalah kalau Pak Profesor Muhammad ya, mantan ketua Bawaslu RI yang sekarang menjadi ketua DKPP, itu menyebutkan sengketa ini adalah mahkotanya pengawas, mahkotanya Bawaslu. Kenapa? Karena dengan melalui penyelesaian sengketa ini ada pihak yang kemudian itu dipenuhi hak-hak politiknya tanpa mengurangi hak orang lain. Nah, begitu. Jadi karena ini kita mengistilahkan juga sebagai emergency exit. Karena tidak melulu sebuah problem itu harus diselesaikan melalui pendekatan punishment atau penanganan pelanggaran begitu ya, menghukum orang, tetapi melalui win-win solution. Karena di dalam penyelesaian sengketa itu ada upaya mediasi atau musyawarah. Jadi dipertemukan dulu dua pihak yang merasa ini, yang satu mengklaim dia dirugikan, yang satu mengklaim ya dia sudah berjalan on the track begitu ya, sudah berjalan sesuai dengan undang-undang. Jadi ini peranan penyelesaian sengketa ini sangat strategis di dalam penegakan hukum pemilu kita. Iya. Gitu. Dari segi administrasi tentunya Pak ya. Iya. Oke. Pak Ilham, saya balik lagi ke Pak Ilham. Masyarakat kan taunya ketika pemilu itu dia hanya tahu, oh nanti saya datang ke TPS, dapat undangan dari Pak RT, lalu datang ke TPS untuk memilih calon yang akan nantinya menjabat sebagai pejabat definitif ya di suatu daerah ataupun negara dan di tingkat legislatif. Sebenarnya untuk di pemilu sendiri Pak, tahapan apa sih Pak yang ada sebelum ada hari H itu ya? Tahapannya itu apa aja sih Pak? Ya sebenarnya dari pemilu itu tahapan yang tampak di layar itu sangat pendek sebenarnya. Tapi sesungguhnya kalau di belakang layar itu panjang. Untuk sebuah pemilu saja itu membutuhkan waktu minimal itu 16 bulan. 16 itu minimal bulan. ya. Bahkan kalau ada yang mengatakan pakar pemilu ya, 16 bulan itu sangat kasif untuk pemilu ya. Idealnya itu 22 bulan untuk menyiapkan. Jadi ya kurang lebih 2 tahun kurang lah gitu. Karena apa? Karena untuk pemilu itu kan ada verifikasi partai politik ya, untuk memastikan bahwa partai politik yang akan menjadi peserta pada pemilu yang akan kita gelar, makanya butuh waktu yang panjang. Nah berbeda dengan pemilihan atau pilkada dulu istilahnya ya, kita sebut dengan pemilihan, itu memang tidak panjang. 9 bulan itu sudah cukup waktunya. Di situ sudah ada pencalonan, data pemilih ya. Nanti 2 bulan setelah 8 bulan itu ada sengketa di MK, ya 8 tambah 2 sekitar 10 bulan cukup. Gitu. Nah kerja KPU sebenarnya di belakang layar yang banyak gitu ya. Kerja-kerja non tahapan juga. Contoh hari ini kita belum tahapan. Katakanlah kalau kita nanti katakan tahapan di bulan Juni, kita sekarang sedang konsolidasi gitu untuk menyiapkan tahapan betul fix. Sebelum tahapan nanti pertama itu bisa tahapan verifikasi partai politik ya. Nah kita sedang menyiapkan sekarang konsolidasi internal gitu, sehingga benar-benar nanti pas tahapan mulai kita sudah pemaparan ke partai politik terkait dengan verifikasi partai politik untuk jadi peserta gitu. Itu sudah masuk dalam hitungan 16 bulan atau 18 bulan gitu waktunya. Nah di belakang itu kita bekerja terus, maksudnya menyiapkan. Kan tidak mungkin sebelum kita ke partai politik kita tidak siapkan. Pada itu kita bimtek ke kabupaten kota menyamakan persepsi, terutama menyesuaikan regulasi yang baru gitu ya. Dan kita juga menunggu
dari KPRI, karena bagaimanapun karena ini kan tersentral semuanya ya, khusus Iya. untuk pemilu ya. Paling tidak kebijakan KPRI pasca putusan MK contohnya ya. Sekarang partai politik yang ada di parlemen yang di 2019 sampai 2024 maka dia tidak perlu melakukan verifikasi faktual. Kalau bukan verifikasi faktual, mereka hanya verifikasi admin. Verifikasi admin seperti apa nih yang kami terus bahas kemarin juga teknis itu sudah membahasnya di Surabaya, persiapan sebelum kebetulan PKP-nya lagi didraftkan. Nah, kita diminta oleh KPRI untuk memberikan masukan-masukan karena memang kita di bawah merasakan betul ya, merasakan dan menemukanlah persoalan-persoalan kira-kira yang pemecahannya untuk katakanlah di verifikasi partai politik sebaiknya seperti apa. Ini kita masukan didengarkan oleh KPRI termasuk kabupaten kota. Oke, kemarin memang kan waktu apa ya, ada isu juga kan pasca putusan MK, Iya. ada beberapa kayak Partai Garuda kan dia nggak sepakat ya, kayak ada satu partai dia melaporkan bahwa kalau sudah melakukan administrasi tidak perlu lagi faktual, apalagi yang sudah lolos di presidensial threshold ya Pak, Iya, misalnya betul, tidak perlu lagi. Iya. Oke, nah itu kira-kira akan menjadi evaluasi nggak sih Pak untuk pemilu dan pilkada yang sudah berlalu ya? Oh jelas ya, menjadi pemilu kita juga harus menyampaikan ke partai politik juga, katakanlah partai parlemen sekarang ya, partai yang sekarang ada duduk di DPR, kan mereka dengan putusan MK tidak perlu verifikasi faktual, hanya verifikasi administrasi admin. Kita harus sampaikan bahwa meskipun mereka itu tidak faktual, mereka sekarang untuk 2024 masih calon, kedudukannya sama dengan partai politik yang katakanlah yang baru gitu ya, nanti baru betul-betul mau ikut di 2024. Mereka sama-sama calon peserta gitu. Oh ya. Lalu pertanyaan apa mungkin yang sudah duduk di parlemen dijamin dia akan jadi peserta? Belum tentu gitu ya. Iya. Kalau ternyata di administrasi saja nggak dipenuhi gitu. Karena administrasi mereka juga akan memenuhi juga keanggotaan partai politik ya yang seper 1000 per kabupaten itu mereka harus penuhi, harus laporkan ke kami gitu. Kami akan hitung dengan aplikasi kami gitu. Oke. Nah ini memang kemarin dalam beberapa pembahasan memang yang menjadi atensi adalah jika nanti ada verifikasi faktual, kan ini ada partai yang parlemen dia punya anggota ya, lalu ada partai yang baru, katakanlah ada partai A yang memang di 2019 memang tidak pernah ikut verifikasi. Nah mereka akan diverifikasi faktual, mereka masukan kita, alangkah baiknya diverifikasi admin karena di partai yang parlemen ini kan tidak difaktualkan. Kalau ada ganda memang saran kita harus difermin juga gitu, khusus ya untuk ganda, biar tidak ada kegandaan. Jangan sampai partai yang parlemen mentang-mentang dia sudah dapat orang dukungan, lalu ganda dengan partai baru dirugikan. Kan sangat tidak adil gitu. Makanya harus dibersihkan pada saat verifin. Itu masukan kita ya kemarin ke KPRI gitu. Oke, baik. Untuk Pak Rusidi, Pak, kira-kira kan Bawaslu juga sudah berhasil ya melaksanakan penyelenggaraan pemilu di 2019 dan pemilihan di tahun 2020. Khususnya dalam pengawasan. Ya. Kalau melaksanakannya tentu dari kawan-kawan KPU. Ya kita kebagian untuk fungsi tugas mengawasi. Oke. Kira-kira ada catatan penting nggak Pak evaluasi terkait penyelenggaraan pengawasan di pemilu dan pemilihan yang kemarin? Ya namanya helat besar begitu ya. Kalau orang kan selalu mengistilahkan dengan pesta ini demokrasi Pesta kita demokrasi. ini. Ya kalau bahasa Melayunya helat lah Pak Ilham ya. Helat. Nah karena kalau pesta itu identiknya malah dengan minuman-minuman yang ini dan banyak makanan euforia gitu ya. Jadi kalau helat ini kan lebih mungkin ada nuansa budayanya, ada nuansa juga ilahiyahnya gitu kan, agamisnya lah istilahnya. Nah jadi tentu sudah banyak yang sudah kita lakukan ya, bermitra dengan kawan-kawan KPU. Meskipun dalam pelaksanaan di lapangan kerap kali kita dengan tugas dan fungsi yang memang berbeda, tentu ada mungkin dialog ya yang tersumbat, kemudian kita lancarkan, ada ya gesekan-gesekan di lapangan. Saya pikir itu perlu dan kalau nggak ada gesekan nanti malah dicurigai ini sudah diatur gitu ya. Jadi bukan berarti kemudian juga kita harus bersandiwara untuk ada gesekan-gesekan begitu, tapi ya memang itu harus dibiarkan berjalan seperti alurnya masing-masing supaya ini betul-betul terselenggara secara
murni ya, murni, tidak ada rekayasa. Kemudian juga yang terpenting adalah peran serta masyarakat ya. Nah, kalau peran serta masyarakat di hari H itu tentu kita lihat ini sudah mendekati target lah. Bahkan untuk di Pilkada 2020 itu di Provinsi Riau melebihi target KPU malah ya, Pak Ilham ya. Dan itu di bidang partisipasi. Tetapi di bidang pengawasan ini kan masih kita rasakan belum maksimal. Ya, untuk tidak mengatakan kurang lah begitu. Kurang, ya. Jadi tetapi ukurannya juga ukuran partisipasi di bidang pengawasan ini kan agak sedikit absurd juga. Karena kalau ukuran partisipasi masyarakat untuk datang memilih di TPS itu bisa ada indikatornya dengan kehadiran, ada daftar hadir gitu kan. Kemudian juga surat suara yang dicoblos gitu. Tapi kalau partisipasi masyarakat dalam pengawasan gimana ngukurnya? Kan agak ribet juga itu. Ya kan? Jadi kalau kita sih melihat khususnya di Provinsi Riau ya, dengan adanya inovasi-inovasi yang kita lakukan ya, kemudian juga sinergisitas yang berjalan cukup baik dengan teman-teman KPU, maka pelaksananya ini sudah sangat transparan, demokratis begitu. Nah, tentu ada catatan tadi kalau ditanyakan apakah ada catatan-catatan. Ya, tentu kita punya catatan di masing-masing tahapan ya, masing-masing tahapan. Mulai dari pemutahiran data pemilih ya kan, pendataan dari PPID ya, PPDP pemutahiran yang dilakukan di tingkat RT untuk kemudian mencoklit, mengambil data terbaru dari penduduk yang sudah mempunyai hak pilih. Nah, ini memang selalu menyisakan catatan. Di antaranya masih terdapatnya kita lihat masyarakat yang pada saat pelaksanaan coklit ya, pencocokan penelitian dan mengambil data masyarakat di lapangan, kemudian kita konversikan pada saat di pemungutan suara, itu masih selalu ada masyarakat yang dia sudah mempunyai hak pilih, tetapi pada faktanya pada saat pencoblosan namanya tidak ada di dalam DPT. Kita tentu tidak bisa serta-merta kemudian menyalahkan teman-teman KPU karena pertama mobilitas gitu kan, mobilitas pada saat kawan-kawan datang mendata itu ya, ada yang tidak di rumah, kemudian juga pada setelah di data di sebuah tempat ternyata dia pada 2-3 bulan ke depan dia udah pindah lagi. Alasan kerja, ada yang alasan karena menikah, ada karena alasan kerja. Ya macam-macam kan gitu ya, macam-macam. Jadi yang namanya mengurusi sesuatu yang berubah-ubah ya nggak bisa itu kemudian kita paksa untuk bisa rapi. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana meminimalisir adanya masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih tetapi kemudian belum terdaftar di DPT. Nah, itulah kemudian di teman-teman KPU ada juga jalan keluarnya, yaitu dengan adanya formulir berapa itu? Pindah memilih ya? Ya, pindah memilih A5 ya. Iya, A5. A5. Kemudian juga ada lagi formulir untuk masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih tetapi dia tidak terdaftar di DPT kemudian datang pada hari H juga kan kita ada betul. Ya, ada formulirnya. Jadi itu sudah dikanalisasi. Nah, itu di pemutahiran data pemilih. Kemudian di pencalonan ya. Apalagi ini pencalonan ada 2 kali pencalonan nanti, pencalonan untuk pemilu nasional ya, pemilu legislatif dan pemilu presiden. Kemudian untuk pilkada. Jadi
ini mempunyai keribetan masing-masing ya gitu kan. Apalagi untuk pileg gitu kan. Pileg ini kan calonnya banyak sekali ya, bahkan ribuan di masing-masing kabupaten kota. Kemudian juga di provinsi, di calon DPR RI, ditambah lagi calon DPD ya. Jadi akan ada ribuan orang yang akan kita urus, mulai dari pendaftarannya, syarat-syaratnya, kemudian juga formulir-formulir. Jadi catatan kita di sini adalah ya terjadinya ya umpamanya ada calon yang dinyatakan oleh KPU tidak memenuhi syarat, itu kita lihat ini adalah karena faktor-faktor yang berasal dari calon itu sendiri ya. Kita melihat kebanyakan seperti itu. Apalagi yang diselesaikan melalui sengketa gitu ya. Jadi sebetulnya faktor dari calon itu lebih mendominasi. Ya, yang kenapa dia tidak dinyatakan tidak lolos oleh KPU itu biasanya faktornya umpamanya kekurangan ya foto yang seharusnya 3x4 diserahkan 4x6 umpamanya. Yang seharusnya 2 lembar diserahkan 1 lembar. Ya, satu sisi teman-teman KPU ini kan harus dia berjalan sesuai dengan aturan yang ada gitu kan. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kalau lebih dia nanti akan melanggar, kalau kurang dia juga akan melanggar. Setidaknya pelanggaran kode etik. Kenapa? Karena tidak berlaku adil. Ya kan, tidak berlaku adil kepada peserta pemilu gitu. Kalau yang lain 2 lembar, kenapa ini bisa 1 lembar gitu kan? Bahkan sampai kepada waktu pun itu teman-teman KPU juga harus bersikap adil kepada peserta pemilu. Di situ dia ininya. Nah, yang kita lihat catatan kita termasuklah ketelitian, faktor ketelitian dari calon. Itu salah satu diantaranya catatan kita di pemilu ya, di tahapan-tahapan kemarin. Nah, kemudian di pencalonan, kemudian di kampanye. Kampanye ini kan menjadi ciri khas dari sebuah pemilu. Kalau tidak ada kampanye, hampir bisa dikatakan nggak ada pemilu gitu kan. Karena orang taunya akan ada pemilu ketika sudah memasuki kampanye. Karena baik pemutakhiran data pemilih ini lebih kepada kerja internalnya di KPU, kawan-kawan KPU yang mendatangi masyarakat. Kemudian kalau pada saat pendataan itu oke lah dia bersentuhan dengan masyarakat. Tetapi pada saat menjumlahkan data-data itu kan sudah kerja-kerja internal di kantor kan gitu. Paling kita dari Bawaslu yang akan mempelototi itu. Jarang sekali masyarakat yang datang kemudian apalagi menanyakan apakah dia sudah terdaftar atau tidak. Bahkan kita yang kemudian mendatangi masyarakat untuk mengecek apakah mereka yang sudah terdaftar atau tidak. Jadi catatannya di kampanye ini ya sangat banyak sekali ya, terutama ya yang bersifat mencederai lingkungan ya kan, banyak sekali baliho gitu kan. Nah kemudian itu kan sudah diatur oleh KPU untuk dibatasi ya. Tetapi banyak juga yang kemudian curi-curi kesempatan ya kan, curi start, curi kesempatan ya, yang seharusnya sudah diatur ya sekian lembar tapi masih banyak kita lihat tempel-tempel di fasilitas-fasilitas umum yang kemudian itu menyebabkan ya tidak indah lah dipandang mata. Ya, contohnya seperti itu. Kemudian kalau catatan kita yang paling fenomenal itu kita lihat di saat sekarang ini untuk di kampanye ya, adanya kampanye isu sara ya kan, mencuatnya politik identitas ya, kampanye dengan mengedepankan isu sara gitu ya, agama, kemudian juga ya adanya kekerasan ya, walaupun kekerasan verbal ya, seperti umpamanya sekarang ini kan kekerasan verbal, saya nggak tahu apakah sudah masuk jenis
umpamanya status itu Iya. kekerasan apa gitu Iya, kan. iya. Jadi minimal kan itu masuk apa? Hate speech, ya. Jadi ini sangat banyak terjadi yang kita ini. Tetapi di sisi lain untuk memprosesnya ini kita agak kesulitan, ya kan? Karena ya apa namanya, irisan antara ujaran kebencian yang itu menjadi ranah undang-undang ITE dengan larangan di dalam kampanye. Nah, ini menjadi kerumitan tersendiri juga. Nah, jadi untuk ke depan memang hal-hal yang seperti ini harus diatur lebih spesifik supaya bisa kita tindak. Jadi memang kemarin kita melihat banyak sekali suara-suara yang menuntut kepada Bawaslu agar lebih tegas ya. Ya, Bawaslu bukan tidak mau tegas, tetapi kan kita juga memproses sebuah dugaan pelanggaran itu juga harus melalui undang-undang dan peraturan yang berlaku gitu. Nah, kemudian di pencoblosan ya, hari pemungutan suara ini juga menjadi banyak catatan kita. Namun secara umum tadi ya itu yang saya sampaikan, pelaksananya sudah bagus ya, sudah, bahkan saya membuat kesimpulan mungkin, tapi ini kesimpulan saya sendiri ya, pribadi sebagai penyelenggara pemilu yang sudah kalau secara periodisasi saya udah 4 periode menjadi pengawas pemilu. Tapi di tahun 2020 kemarin ya itu merupakan ya pilkada atau pemilihan yang termasuk yang kategori yang sedikit pelanggaran yang terjadi. Ya, kalau kita bandingkan umpamanya dengan pemilu 2019 ya banyaknya surat suara yang kekurangan, nah gitu kan. Ini kan tidak terjadi di pilkada 2020 kemarin. Nah, kayak gitu. Iya. Baik. Untuk Pak Ilham sendiri, Pak. Kira-kira dari KPU itu apakah ada evaluasi juga atau ada catatan terkait dengan pemilu dan pemilihan kemarin? Iya, kalau kita memang pada pemilu soal data pemilih gitu ya. Selain memang tahapan panjang, memang di tahapan masih agak dilematis ya. Kalau untuk data pemilih di pilkada itu atau pemilihan itu lebih agak sedikit pragmatis begini. Untuk penetapan daftar calon, untuk penetapan daftar pemilih tetap ya atau DPT itu kan kalau di pemilu 2019 itu kan 6 bulan gitu ya, menjelang hari H gitu ya. Artinya masih ada pergerakan pemilih gitu dengan kondisi hari ini basis data pemilih itu adalah orang berKTP elektronik gitu ya. Sementara produksi KTP elektronik pasca setelah penetapan DPT katakanlah September di 2018 kemarin itu kan masih berdinamika. Ya. Belangko habis, lalu perekaman masih jalan. Sementara KPU itu harus mencetak surat suara itu basisnya adalah DPT. Karena memang dari undang-undang dikunci bahwa dasar pencetakan surat suara adalah DPT tambah 2%. Lalu pertanyaan adalah bagaimana jika orang yang sudah ditetapkan daftar pemilih tetap lalu dia tidak dapat surat suara? Maka dia hanya boleh dapat suara pada 2%. Karena jatah surat suara itu untuk orang yang ada dalam DPT itu undang-undang ya mengatakan. Nah, memang kemarin itu ada semacam rekomendasi Bawaslu, saya kira itu penyelamat ya. Tapi juga tidak pada waktu itu tidak bersih ya. Dalam artian begini, memang ada rekomendasi sampai DPT 1, perbaikan 1, 2, 3 gitu. Tapi realitanya sampai menjelang hari H ya katakanlah di bulan Januari masih ada produksi orang yang belum berKTP elektronik dengan alasan pada waktu belangko habis gitu. Ini kan menjadi persoalan yang menurut saya luar biasa sekali. Walaupun penyelenggara baik KPU dan Bawaslu sudah berusaha menyelamatkan hak pilih gitu ya. Sehingga inilah yang kita dapatkan pada pemilu 2019 selain partisipasi sangat tinggi sekali ya 81%. Pada waktu orang yang KTP sudah dicetak di bulan Januari atau Februari tapi memang tidak masuk dalam DPT. Nah, di dalam regulasi kita itu kan hanya dia sebagai pemilih tambahan atau DPK ya. Nah, memang dia menunggu surat suara tambahan yang 2% itu gitu ya. Nah, sehingga pada waktu itu memang banyak orang yang akhirnya terutama di Pekanbaru yang cukup tinggi menurut saya ya. Memang sampai selesai jam 1 sampai TPS ditutup
sudah tidak dapat surat suara karena mereka berharap dari yang 2% tadi. Selain memang yang pemilih DPT juga luar biasa juga gitu ya, yang datangnya. Nah ini yang saya kira memang harus dituntaskan ya. Saya kira ini pekerjaan untuk KPU dengan Bawaslu juga itu mencarikan formula. Idealnya seperti pemilihan katakanlah dia kan 3 bulan menjelang pencoblosan DPT-nya baru disahkan. Karena bagi KPU yang mengurusi logistik 2 bulan itu cukup kok mengadakan logistik. Nah kalau kemarin kan rentangnya terlalu panjang 6 bulan gitu ya. Sementara data pemilih masih berdinamika ya, berkelanjutan. Nah ini saya pikir menjadi catatan lah gitu ya. Nah memang data pemilih ini menjadi kunci penting ya. Tidak hanya kita penyelenggara tapi juga pemilih, ini soal jaminan. Karena pada prinsipnya kan KPU dengan Bawaslu berusaha seminimal mungkin menyelamatkan hak pilih karena pemilu bagaimanapun itu kan orang selalu mengatakan mahkotanya pemilu itu ya pemilih gitu ya. Orang punya hak pilih itu yang harus selamatkan. Lah formula itu yang harus diantisipasi sedemikian. Ada suatu komitmen, katakanlah penyelenggaranya punya komitmen, Bawaslu mengawasi ketat, KPU-nya punya komitmen bagaimana PPDP bersih, mencoklit dan lain sebagainya gitu. Tapi jika ada faktor katakanlah administrasi kependudukannya juga belum kelar jadi persoalan juga gitu ya. Nah katakanlah ada jaminan dari pemerintah betul-betul ya Pak Rusdi ya, yang namanya KTP elektronik itu tuntas semua umpamanya itu. Apalagi sekarang kan ini sudah ada kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri bahwa sudah ada KTP elektronik gitu ya. Nah kita tidak sekarang tergantung harus cetak gitu ya. Elektronik pun sudah bisa digunakan, itu luar biasa, itu sangat membantu. Mudah di 2019 kita sudah dapat data yang bersih, itu satu. Yang kedua, kami ada mekanisme namanya data pemilih berkelanjutan. Itu dimulai setelah pilkada kemarin. Dari daerah yang tidak pilkada sebenarnya di 2020 sudah mulai, tapi seperti 9 kabupaten kota kemarin yang pilkada mereka baru mulai 2021. Nah, itu pergerakan data pemilih orang-orang yang sudah punya KTP elektronik, katakanlah di 2019 atau 2020 memang belum memilih gitu, tapi sudah punya KTP elektronik. Mereka sudah mulai didata masuk dalam data pemilih berkelanjutan gitu ya. Nah, ini harapan kita memang datanya terus berkelanjutan. Saya juga minta dengan partai untuk mendorong terus ya. Nah ini bisa dimasukkan gitu ya. Sehingga nanti ini sangat membantu ketika nanti DPS kita sebelum menjadi DPT itu sudah jadi penyandingan gitu ya. Karena nanti keluaran kita kan memang basisnya adalah DP4 gitu ya. Tapi ada pembanding karena undang-undang sudah memberikan regulasi lewat data pemilih berkelanjutan itu juga menjadi sumbangsi juga ya. Yang akan membantu sehingga memang di 2019 insya Allah ini harus ditekatkan, ruang-ruang itu sudah dibuka ya, komitmen sudah ada, tinggal kerja-kerja kita memang ya, baik penyelenggara maupun masyarakat sendiri ya, yang memang yang menjadi mahkotanya pemilihan. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan daftar pemilih ini memang yang saya katakan tadi, ini menjadi kunci dalam penyiapan logistik gitu ya. Logistik memang sangat bergantung dari DPT itu ya, karena memang sebagian besar kebutuhan logistik surat suara, formulir memang basisnya adalah dari daftar pemilih tetap, ya. Di daftar pemilih tetap yang memang harus kita selamatkan. Nah, ini yang kami memang harus concern dan kami sebagai penyelenggara terutama KPU ya, kalau KPU mungkin istilahnya penyelenggara teknis Pak Rusdi ya, Bawaslu pengawasan. Nah, memang kerja kita kalau Pak Rusdi kerja masif itu ya, saya mengatakan ya sama kolosal. Kerja kita bukan kerja KPU provinsi yang di provinsi dengan kawan-kawan di kabupaten kota. Penyelenggara kita ad hoc itu yang membantu luar biasa ke kita gitu. Kalau saya jumlahkan untuk pemilu itu hampir 100.000 lebih ya. Tambah KPU yang permanen, sekretariat, tambah yang di PPK, tambah yang di PPS, tambah KPS itu sekitar 120-an ribu gitu. Bayangkan kita memanajemen orang sampai 120.000 orang itu ya. Untuk melayani orang yang hampir 4 juta ya, kurang 4 juta sedikit ya. Rio yang punya hak pilih 3.900.000-an sekian gitu ya. Nah, saya yakin kerja kolosal ini pastilah ada sedikit kelalaian, ada sedikit kecerobohan dan lain sebagainya. Apalagi kerjanya kolosal, waktunya juga ya saya kira kerjanya siang malam. Saya kalau boleh dikatakan kita bekerja ya. Nah, ada hal ini yang menurut saya memang ya pengawasan yang menurut saya mengingatkan gitu ya. Pasti dikatakan Pak Rusdi tadi dalam pencalonan, dalam data pemilih tidak mungkin KPU bersih. Tidak mungkin penyelenggara kami berjalan pada realnya. Pastilah ada yang bisa saja perilakunya, bisa saja karena sifat ya
lalai dan sebagainya. Nah, teman-teman Bawaslu ini sebagai pengawal administrasi, sehingga kami menjalankan rule of the game-nya benar-benar tentu diingatkan. Mungkin kalau tak diingatkan kita semau maunya gitu. Sementara kita kan niatnya sama, menyelamatkan hak pilih, punya hak pilihnya. Yang pada endingnya hak pilih itulah yang akan konversi menjadi kursi atau menjadi jabatan dan lain sebagainya. Oke. Untuk dari tahapan pemilu Pak ya, mulai dari tahap penganggaran sampai nanti after pemilihan, itu potensi-potensi kayak sengketa atau pelanggaran yang paling rawan Pak, itu di tahapan mana? Kalau di pemilih ini kan lebih kepada katakanlah sengketa administrasi Pak Rusdi ya, ketika tidak puas ke Bawaslu ya, menguji kerja penyelenggara baik yang permanen kami maupun yang ad hoc benar tidak menjalankan administrasi, maka boleh dilaporkan ke Bawaslu untuk mengujinya. Nah itu tuh yang di data pemilih. Tapi sebenarnya yang paling rawan itu di hari H. Kalau di hari H itu komplit gitu. Ada pelanggaran administrasinya yang punya efek nanti bisa di PSU kan. Ada pelanggaran pidananya ya. Kalau memang ada penyelenggara kita katakanlah bermain dan lain sebagainya. Ada pelanggaran etiknya gitu ya, yang bisa dibawa ke DKPP ya, atau sidang internal. Kalau sekarang kan memang ad hoc direkomendasikan oleh Bawaslu tidak harus DKPP tidak harus ke DKPP, tapi diselesaikan tapi sidang juga gitu ya. Nah, yang terbesar adalah pelanggaran sengketa hasil ke MK. Jadi kompleks sekali di hari H itu ya. Puncaknya di hari H semua pelanggaran ada di sana gitu. Tapi tindak lanjut dari KPU sendiri untuk menangani kayak sengketa yang terjadi atau pelanggaran terjadi itu seperti apa Pak kalau dari KPU sendiri? Nah, kalau kami komitnya begini ya. Biasanya kita ada evaluasi seluruh divisi gitu ya. Seluruh divisi itu membuat namanya DIM, daftar isian masalah terhadap permasalahan. Baik di data pemilih maupun di teknis di pencalonan maupun di logistik. Memang kalau di logistik biasanya lebih karena keterpenuhan surat suara ya. Katakanlah cetak surat suara, ada yang hasil sortirnya banyak yang surat suara tidak memenuhi syarat gitu ya. Tapi yang memang tidak terlalu banyak kalau di logistik. Tapi kalau katakanlah di teknis karena dia berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan surat suara. Kemudian di data pemilih karena dia memang di awal ya, tapi endingnya dirasakan hari H. Karena data pemilih yang tidak valid kami rasakan nanti di hari H. Nah, kemudian barangkali kalau di SDM dengan Parmas sih lebih kepada sih bagaimana sosialisasinya. Tadi kalau kemarin kan sosialisasi yang mereka gencar selain memang antusias masyarakat di pemilu 2019 itu luar biasa sehingga teman-teman Parmas kemarin memang yang boleh dikatakan ya mereka boleh berbangga lah gitu dengan target yang melampaui dengan 75,5% ternyata 81% gitu ya partisipasinya gitu. Oke. Saya ke Pak Rusidi. Pak, saya ingin dalami ke bidang yang Bapak tangani persoalan sengketa Pak. Untuk di pemilu dan pemilihan kemarin yang sudah berlangsung, yang sudah dilaksanakan pada 2020 dan 2019 kemarin. Itu kira-kira apakah menurut Bapak sudah berjalan dengan efektif Pak penyelesaian sengketa untuk Bawaslu Provinsi Riau sendiri Pak? Ya kalau secara umum, secara generalnya belum efektif karena banyak hal yang mendasari, umpamanya ketidakefektifannya itu karena kesadaran dari calon untuk menyampaikan ya memohonkan sengketa itu masih sangat minim, sehingga ya ini termasuk budaya, berkaitannya nanti dengan budaya karena ada juga calon ini ya, masyarakat kita ini yang dia ya kalaupun tidak terlalu ngoyo gitu kan, atau tidak mau tahu ya, karena ada juga calon ini yang coba-coba sehingga ketika namanya dicoret ya tidak begitu antusias untuk menyampaikan itu sebagai permohonan sengketa ke Bawaslu. Tetapi yang paling besar itu adalah ketidakmengertian, tidak paham bahwa apa itu sengketa. Ya, seringkali pelanggaran itu ya diidentikan dengan sengketa, padahal kan tidak, beda antara sengketa dengan pelanggaran. Kalau pelanggaran itu tadi adalah tindakan kejahatan ya atau kecurangan ya kan, pelanggaran kepada sebuah peraturan. Tapi kalau sengketa itu tidak ada yang dilanggar tetapi ada yang dirugikan gitu.
KPU-nya tidak melakukan pelanggaran, tapi ada peserta yang dirugikan. Nah, itu juga ditampung sebagai sebuah penanganan sengketa oleh Bawaslu. Nah, jadi kalau dari segi antusiasme ya kemudian kepedulian itu peserta pemilu ya dalam hal ini caleg, partai politik, apalagi ada persaingan tentunya kan, persaingan di internal partai untuk menduduki posisi nomor urut ya, persaingan kemudian masuk atau tidak masuknya dia sebagai caleg ya, kemudian ada lagi ketentuan minimal 30% perempuan. Nah, ini kan masing-masing ini menjadi sumber masalah biasanya dalam sengketa ya. Ya, ini menyumbang permasalahan di sengketa. Nah, tetapi masalahnya kemudian Bawaslu ini kan double fungsi. Pada satu sisi Bawaslu kemudian nanti menjadi pengadil di sidang sengketa itu, tetapi pada saat proses di lapangan Bawaslu kan terlibat di dalam proses yang disengketakan itu. Ada fungsi pengawasan Bawaslu pada saat umpamanya terjadinya proses yang merugikan bagi calon itu tadi. Nah, oleh sebab itu fungsi ini harus dipilah. Pertama, Bawaslu tidak boleh pada posisi Bawaslu sebagai penyelesaian sengketa, maka dia tidak boleh aktif, ya kan? Artinya pengadil itu kan nggak boleh aktif, dia itu harus diajukan. Itu kan sama aja dengan mencari-cari bahan dia kan, mencari-cari kasus dia umpamanya kan. Dalam posisi itu maka Bawaslu tidak boleh aktif. Tetapi pada saat pengawasan yang sebelum sampai ke meja sidang, ke meja sengketa, maka Bawaslu itu berfungsi sebagai dia harus kejar bola ya, sebagai pengawas yang aktif, yang baik. Dia kan tidak boleh mendiamkan, melihat ada yang dirugikan dia ini. Jadi antara posisi sebagai pengadil tadi, pemutus di dalam sengketa, dengan posisi sebagai pengawas yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi, maka ini harus dipilah. Nah, ini yang sulit ya, kadang-kadang ini menjadi dilema ya, karena di dalam persidangan biasanya kan ada Bawaslu waktu itu kan, kejadiannya ada Bawaslu. Loh, Bawaslunya di depan gitu kan, menjadi pengadil gitu kan. Nah, jadi ini menjadi menjadi dilema. Tapi kan kita di bawah ini hanya sebagai pelaksana saja. Itu biarlah menjadi kewenangan pembuat undang-undang untuk ini. Tapi bagaimanapun ini harus menjadi catatan kita juga kan, karena kita merasakan utamanya umpamanya satu sisi kita melihat ini potensi sengketa, tapi kok nggak dilaporkan gitu. Itu pernah terjadi umpamanya seperti di Rokan Hulu dulu, tapi itu di Pilkada 2015 gitu kan. Ada potensi sengketa pada saat pencalonan tapi nggak dilaporkan, tidak dimohonkan untuk sebagai penyelesaian sengketa. Nah, pada posisi itu nggak boleh nggak Bawaslu kan harus pasif dia, karena ini potensi sengketa gitu. Kecuali kalau pelanggaran. Gitu. Jadi itu catatan. Karena kan memang kalau untuk hakim sendiri kan sifatnya pasif Pak ya. Apa yang disengketakan, apa yang dibuktikan itu yang dipertimbangkan. Baik halnya dengan yang berkaitan dengan hukum publik ya, kayak hakim pidana misalnya. Pasti kan dia akan mempertimbangkan, justru dia yang mengejar, bukan dia yang sifatnya pasif untuk menyengketakan apa yang menjadi sengketa dari para pihak. Dari Pak Rusidi Pak, kira-kira ada strategi khusus nggak sih Pak untuk menghadapi pemilu dan pemilihan di tahun 2024 terkait dengan penyelesaian sengketa ini? Ya, strateginya memang menjadi tugas Bawaslu untuk lebih memasifkan sosialisasi, terutama kepada para pengurus partai politik, karena nanti yang berpotensi besar itu kan para calon-calon calegnya di partai politik itu yang akan merasa dirugikan ya, menjadi objek sengketanya nanti karena adanya
putusan KPU yang Ya. tidak meloloskan begitu kan. Kemudian juga ada penyelesaian sengketa antar calon peserta pemilu yang kita sebut dengan sengketa antar. Nah, sengketa antar ini kan masing-masing partai atau calon bupati, calon gubernur gitu kan, atau calon presiden. Nah, ini juga mesti disosialisasikan, dimasifkan. Nah, walaupun nanti kendalanya adalah ya kembali ke itu tadi teman-teman di parpol ini ya itu ramenya pada saat kalau sudah dicoret. Ya. Tapi pada saat kita datang sosialisasi itu yang nerima ya sekretariatnya gitu kan di kantor itu. Yang notabene-nya dia nanti tidak akan mencalon. Yang mencalon itu kan yang masih di luar gitu kan, yang sibuk dengan kontraktor yang sibuk dengan borongannya gitu kan, bisnisnya gitu. Nanti pada saat hari H nama dia udah dicoret ya baru gitu. Yang kadang-kadang bikin lucunya ya dia dicoret ribut gitu kan, tapi waktu kita sosialisasi itu dia nggak pernah ada gitu. Nah, ini menjadi dilema kita. Tapi bagaimanapun itu dilema, sebetulnya kan tergantung kepada strategi si penyelenggara ini, pengawas pemilu ini, bagaimana dia mensosialisasikan. Ya, persoalan orang tidak tertarik itu tidak bisa disalahkan orang yang tidak tertarik itu. Tapi orang yang mensosialisasikan ini bagaimana dia bisa membuat orang tertarik, itu masalahnya. Nah, jadi tetap saja gitu kan. Jadi tetap saja menjadi tugas Bawaslu untuk bisa mencari formula yang menarik, yang membuat orang simpatik ya, untuk bisa kemudian memahami apa itu sengketa gitu. Oke. Kalau dari Pak Ilham sendiri Pak, dari KPU mungkin kira-kira ada langkah khusus nggak sih Pak? Atau strategi sebagai bahan perbaikan untuk nanti kiranya melaksanakan menyelenggarakan pemilu dan pemilihan di tahun 2024 nanti? Iya, kalau kita berkaca katakanlah di 2014 ya, ketika putusan MK 13 ya, tidak salah ya, nomor 15 tahun 2013, yang tiba-tiba MK mengatakan bahwa pemilihan presiden dengan pemilihan legislatif diserangkaikan. Itu rasanya kalau kita melihat ya di 2014 ya pada waktu itu, karena kan ditunda seharusnya kan, itu kan putusannya 1 bulan menjelang hari H tanggal 2014. Rasanya kayak tidak mungkin gitu ya. Tapi ternyata ketika di 2019 yang awalnya orang tidak yakin kita bisa menyelenggarakan, bukan KPU, seluruh masyarakat Indonesia lah gitu ya. KPU kayak tidak siap, masyarakat juga tidak siap, konflik banyak gitu. Ternyata kita bisa melalui proses ini dengan baik gitu ya. Nah, saya kira berkaca dengan di 2019 kita akan jauh lebih baik ya. Tidak hanya KPU-nya ya, atau Bawaslu sebagai penyelenggara, tapi masyarakatnya semuanya, termasuk pesertanya gitu ya. Karena kita sudah mengalami suatu proses yang sungguh luar biasa sekali. Perlu dicatat, kita kan dianggap sebagai negara demokrasi dunia ketiga setelah India. Dianggap dulu setelah 98 ketika krisis politik, krisis ekonomi semua, Indonesia tidak akan bangkit gitu ya. Ternyata Indonesia mampu menyelesaikan persoalan politik ya, diawali dengan persoalan politik dulu ya, karena dengan pemilu. Obatnya adalah pemilu 1999 ya, yang dianggap orang akan menjadi kerusuhan, ternyata tidak. Lalu kita ternyata 2004 semakin matang, 2009 makin matang, 2014 makin matang, lalu tantangannya 2019. Ternyata kita bisa melalui gitu. Bahkan partisipasi luar biasa sekali. Nah, maka hari ini sebenarnya ini kerja kolosal yang sudah kita lalui tahun-tahun, sudah kita buktikan 2019. Atau apa kita ingin 2004 mau kita gagalkan? Kan tidak mungkin ya. Kita ingin jauh lebih baik gitu, karena sudah membuktikan bersama-sama dan diapresiasi oleh semua orang gitu. Bahwa kita bisa mengalihkan proses kepemimpinan nasional sampai ke daerah dengan aman dan tentram lewat pemilu gitu ya. Nah, kita mengulang pengalaman 99, kita ulang di 2019, dan kita harus ulang di 2024 dengan lebih baik gitu ya. Barangkali itu. Iya, baik. Mungkin ini pertanyaan untuk kedua narasumber ya, baik Pak Ilham atau Pak Rusidi. Kita kan tahu bahwa Bawaslu, KPU, dan DKPP itu merupakan satu kesatuan dalam proses penyelenggaraan pemilu tentunya. Nah, tentunya pasti ada kolaborasi ya Pak ya, untuk menyukseskan atau menyelenggarakan agar pemilu ini berjalan dengan lancar dan mengakomodir hak-hak pilih tadi. Nah, kira-kira kolaborasi seperti apa sih yang baik gitu ya
untuk nanti ke depannya penyelenggaraan ini akan sukses terlaksana. Mungkin saya mulai dari Pak Ilham dulu, menurut pandangan Pak Ilham. Pertama kita harus menyamakan persepsi soal kerjanya dulu gitu ya. Tapi soal katakanlah pandangan itu harus berbeda gitu. Karena kan kami teknis, Bawaslu pengawasan yang tidak boleh dia menyamakan persepsi dalam kerjaan teknis tadi gitu ya. Nah ini yang harus samakan, katakanlah begini, kita harus menyamakan persepsi tahapan awal di pemilu 2019 adalah verifikasi partai politik gitu ya. Nah KPU merancang bagaimana verifikasi partai politik kami bisa melayani partai politik. Bawaslu tentunya dia merancang bagaimana partai politik tidak dirugikan gitu. Nah karena nanti dalam verifikasi partai politik yang punya potensial merugikan peserta, katakanlah partai politik adalah KPU. Dengan kerja-kerjanya yang lalai, dengan kerja-kerjanya yang abai membuat orang rugi. Yang seharusnya dengan dukungan per 1000 karena kerja AB KPU, maka partai politik bisa digagal karena dukungannya kurang. Nah, itu yang kita harus samakan. Artinya kita samakan persepsinya di tahapan kerjanya, ya, tapi dalam keputusan dan pandangan itu harus berbeda gitu. Demi siapa? Demi menyelamatkan peserta. Karena kan tujuannya adalah bahwa KPU harus benar bekerja dalam verifikasi partai politik sehingga partai politik tidak dirugikan hak-haknya yang seharusnya dia menjadi peserta karena KPU abai, mereka kehilangan sebagai hak peserta. Lalu KPU apa? KPU akan berusaha menjadikan verifikasi partai politik karena bagaimanapun pemilu yang baik pada hari H tentu tidak akan lepas dari pesertanya. KPU harus memberikan pelayanan semaksimal mungkin ke partai politik gitu ya. Tapi untuk memberikan layanan semaksimal mungkin tidak mungkin KPU bekerja sendirian. Perlu diawasi, perlu diingatkan. Yang saya katakan tadi kerja-kerja kolosal tadi. Kerja kolosal pastilah dengan kerja yang cukup padat akan ada ya kata Pak Rucis tadi kesilapan ya, kelalaian dan termasuk saya kira ada juga nanti kenakalan ya. Kalau kenakalan disengaja ya. Dia sudah menjadi suatu kejahatan. Nah, itu di tahapan verifikasi partai politik, verifikasi partai. Nanti tahapan berikutnya data pemilih gitu ya. Data pemilih kita samakan persis. Siapa yang paling dirugikan di sini adalah pemilih ya. Kalau tadi partai politik. Tapi dalam tahapan data pemilih yang dirugikan adalah pemilih ya. Yang tadi Pak Rusi katakan harusnya dia ada dalam DPT gitu ya. Tapi ternyata sampai hari H ternyata dia tidak masuk dalam DPT sehingga perlakuannya apa? Dia hanya bisa diselamatkan di DPK. DPK itu agak berbeda, dia hanya 2%. Ternyata karena dia hanya DPK, 2% pun habis surat suaranya. Lalu kehilangan dia surat suaranya. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah KPU akan berusaha sekecil mungkin orang masuk dalam DPK, dalam arti masuk DPT semua. Tentu saya pikir komitmen Bawaslu yang konsepnya pasti menyelamatkan hak pilih itu. Itu di data pemilih. Di pencalonan saya kira, nah yang akan dirugikan siapa? Tidak hanya partai ya. Kalau di pencalekan kan sudah memang partai ya. Tema besarnya itu rumahnya partai, tapi ada peserta-pesertanya gitu ya. Nah saya kira ini juga perlu diawasi dan KPU harus punya komitmen juga transparansi gitu ya. Nah, saya kira kawan-kawan di KPU juga harus membangun transparansi. Saya mendengar keluhan juga ya, di tahapan pencalekan teman-teman di kabupaten kota kurang bisa memberikan akses kepada Bawaslu. Saya malah membuatkan kebijakan sini. Saya kira tidak harus berpaku dengan regulasi yang ada. Kalau memang toh itu memang untuk kepentingan pengawasan. Saya pernah melakukan itu pada saat pilkada. Di pilkada itu memang dokumen itu Bawaslu itu hanya fotokopi ya dan melihat. Saya malah kemarin sepakat dengan Pak Rusdi, kita berkomunikasi dengan calon. Bisa enggak cetakan lebih? Memang di KPU itu cuma 3 lah ya. Kalian bisa enggak cetak lebih si calon? 1 untuk Bawaslu lah. Kita bisa lakukan Pak Rusdi ya. Dan itu kita lakukan di pilkada gitu, di pilkada kemarin. Nah, barangkali ini satu kolaborasi dan inovasi. Saya kira ini untuk tujuan baik kok gitu ya. Nah, kadang-kadang kan regulasi tidak mengatur cuma 2, Bawaslu kopi-kopi aja, ini kan tapi repot. Teman-teman Bawaslu harus lagi pencalekan. Cukup banyak dokumennya. Oke, baik. Untuk Pak Rusidi sendiri Pak, kira-kira? Saya pikir untuk ke depan dengan situasi dan zaman yang terus berubah, tentu dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada ini juga penyelenggara ini harus mengikuti arus zaman. Dalam artian sekarang ini zaman sudah digitalisasi. Jadi tahapan itu juga perlu didigitalisasi. Dalam artian ya jangan terus manual ya jangan berpikiran terus harus jadul. Tata cara sosialisasinya juga sekarang orang mungkin sudah beralih kepada baliho, selebaran, itu bentuknya sekarang flyer. Bukan lagi bentuk baliho fisik yang ada di jalan-jalan. Karena itu lebih mudah hadir di ruangan
pemilih ya kan di handphone masing-masing, di gadget masing-masing ya kan. Jadi penyelenggara juga harus berpikir seperti itu dalam sosialisasinya. Saya bercita-cita ya bagaimana penyelenggara ini umpamanya mampu diingat oleh masyarakat, umpamanya jargon-jargon tagline dari pemilu dulu ya kan. Kalau dulu lagu musik yang pemilihan umum telah memanggil kita gitu kan, itu dari anak-anak sampai orang tua itu tahu lagu itu, lagu pemilu itu, sehingga orang dalam tahapan itu merasa dia dalam situasi pemilu gitu. Jadi karena itu juga kan karena pemerintahan waktu itu juga memang selalu menegaskan gitu kan, dan mungkin dalam tanda kutip memaksa malah kan gitu, enggak semuanya harus seragam kan gitu, menekan. Nah dengan era kebebasan seperti sekarang ini kan kita tidak bisa mengandalkan penekanan seperti itu. Tetapi itu yang saya katakan, kita tidak boleh mengatakan itu salah masyarakat gitu. Yang jelas tugas penyelenggara itu adalah ini kerjaan lu. Mau bagaimana caranya biar orang tertarik, ya itulah pikirkan kan gitu. Itulah yang menjadi tugasmu kan gitu. Nah, pokoknya tagline KPU dulu inga gitu kan. Itu kan selalu diingat, hadir di setiap ruang-ruang masyarakat gitu kan, televisi waktu itu. Nah, sekarang sudah berubah menjadi di Android gitu kan. Nah, handphone di segala macam. Nah, ini harus dicari formulasinya. Digitalisasi itu yang saya maksud. Ya termasuk juga digitalisasi tentang tata cara gitu kan. Karena saya tertarik dengan idenya kawan saya Ketua Bawaslu Sulut, Pak Ilham, Pak Herwin yang terpilih menjadi anggota Bawaslu RI itu kan teman saya 2 periode juga seperti kita Pak Ilham. Jadi dia mempunyai gagasan Grand Election. Ya, Green Election artinya pemilu hijau. Pemilu hijau itu secara tagline itu sederhana itu kita lihat. Tetapi kalau kita aplikasikan, ternyata itu mempunyai implikasi yang sangat besar. Green Election itu kan ya pemilu hijau. Pemilu hijau itu artinya yang ramah lingkungan. Ya bagaimana umpamanya pemilu besok jangan lagi pakai kertas gitu kan. Karena kalau pakai kertas berapa surat suara yang akan dicetak? 1 lembar surat suara itu kalau kita hitung umpamanya berapa pohon yang akan menjadi korban. Begitu. Nah umpamanya. Terus kampanye berapa baliho-baliho yang dicetak. Nah itu tidak boleh lagi ke depan gitu kan. Nah ini menarik ya. Di digitalisasi kemudian green election itu menjadi tugas kita ke depan. Ya karena dunia ini juga ke depannya ini akan berubah seperti itu gitu kan. Kalau sekarang kita masih melihat umpamanya brosur-brosur caleg, calon bupati. Tapi besok itu nggak ada lagi, ya kan? Nggak ada lagi satu tetes tinta pun. Bisa jadi nanti ke depan ya kalau sekarang kan masih diperdebatkan Pak Ilham ya. Masih diperdebatkan dengan akurasi, kemudian tingkat human error dari pencoblosan melalui elektrik, voting melalui ini ya, voting elektrik. Tapi satu saat ke depan ini pasti terjadi karena ini adalah tuntutan zaman. Ya pasti itu. Kalau sekarang banyak kelemahan dan segala macam, kan katanya negara-negara yang dulu melakukan electric vote akan kembali manual gitu kan. Nah bahkan kan yang menjadi sering menjadi anekdot itu bahwa pemilu kita ini pemilu yang paling jadul karena masih coblos. Coblos itu kan zaman batu itu kan, zaman dahulu kala itu. Ya, orang di mana-mana minimal sudah menggunakan pena.
ya kan, contreng gitu kan. Kita udah pernah dulu Pernah, 2009. contreng, terus balik lagi ke coblos. Coblos. Coblos itu kan orang yang nggak bisa menulis itu, bayangkan. Jadi itu yang kita pertahankan Iya, gitu. iya. Nah, ke depan itu saya berkeyakinan bagaimanapun umpamanya faktor ketidakjujuran, faktor kecurangan dan segala macam itu rawan kalau dilakukan pot elektrik tadi. Saya berpemikiran ke depan itu pasti akan terjadi karena itu adalah tuntunan zaman. Kalau seandainya nanti sedangkan uang kertas saja udah nggak kita temukan, masa kita harus mencoblos pakai kertas lagi gitu kan? Nah, kalau sekarang karena memang masih semua kertas ini masih familiar gitu kan. Tapi kan perlahan-lahan kertas ini akan hilang nanti. Nah, itu yang saya lihat green election tadi dengan digitalisasi election itu. Jadi dua tema itu ke depan itu akan semakin kita rasakan gitu. Dan itu adalah tuntutan zaman. Gitu. Baik. Sebelum diakhiri podcast hari ini ya, baik Pak Ilham atau Pak Rusidi, mungkin ada closing statement sebagai penutup dari apa yang kita diskusikan pada hari ini, Pak Ilham? Ya, saya mungkin sama seperti Pak Rusdi ya. Pandemi COVID itu kurang lebih 2 tahun lah kita alami ya. Kita tidak membayangkan dulu ya, kita bisa melalui proses pandemi COVID seperti yang sekarang ini yang bertubi-tubi gitu ya, bermutasi dan lain sebagainya gitu ya. Tapi sebenarnya dari sisi positif ada suatu hal yang dulu mungkin kita tidak pernah membayangkan. Kalau saya istilahkan, terutama ini soal digitalisasi juga. Begitu pandemi COVID, kita turn on, kita matikan gitu ya. Tapi begitu kita bangun lagi dengan turn off kita matikan, lalu kita turn on lagi, kita terkaget-kaget. Pasca pandemi COVID ternyata kita 2 tahun 3 tahun lalu itu dunia yang jadul gitu ya. Komunikasi kita bertransformasi menggunakan teknologi itu jauh sekali berbeda antara 2 tahun ke belakang sebelum pandemi COVID dengan sekarang. Lompatan luar biasa. Nah, ini yang dikatakan Pak Rusdi tadi, ya memang kita harus mulai memikirkan gini. Memang betul effort itu tahun 80 Amerika sudah gunakan, walaupun kemudian Amerika diragukan, masyarakatnya tidak mempercayai gitu ya, karena kalau salah waktu pemilihan Bill Clinton gitu ya, ada semacam sabotase effortnya gitu ya, sehingga Amerika sebenarnya tidak effort murni, dia effort tapi bisa di print gitu ya kalau terjadi sengketa gitu. Dan ada beberapa negara termasuk Malaysia yang sebenarnya mereka sudah siap untuk bertransformasi teknologi, mereka masih menggunakan jadul lagi ya. Tapi pasca COVID ini bukan suatu hal yang tidak mungkin. Digitalisasi memang sudah harus, cuma polanya barangkali yang lebih safety, karena memang digital effort itu memang dalam beberapa perjalanan memang nggak kurang dari secure-nya nggak kurang. Tapi saya kira pasca COVID ini kan soal security, tinggal COVID dan teknologi kan bisa di-update terus ya. Saya kira sedang Facebook ada sudah merancang orang yang belum pikirkan dengan metaverse itu ya. Nah, pemilu itu udah harus mengarah ke sana saya kira. Nah, ini menjadi pekerjaan saya kira para pengambil kebijakan ya, di Bawaslu pusat sama KPU RI pusat, dan harapannya dapat dukungan gitu. Jangan sampai KPU dengan Bawaslunya sudah seperti metaverse ya pemikirannya, tapi dukungan dari pemerintahnya atau dari DPR-nya tidak mendukung gitu ya. Kita sudah berpikir laju gitu karena kebutuhannya gitu, nggak bisa lagi pola-pola yang katakanlah di 2019 gitu ya. Iya. Oke. Mungkin untuk Pak Rusidi, closing statement Pak sebelum kita akhiri. Ya, saya pikir begini, semua kelebihan-kelebihan ya, keunggulan-keunggulan yang sudah dilaksanakan pada saat baik pelaksanaan maupun pengawasan pemilu 2019 dan 2020 kemarin itu harus menjadi acuan ya, dipertahankan dan terus dikembangkan untuk dilakukan ya, dilaksanakan di pemilu 2024 dan semua evaluasi catatan buruk ya ini terus menjadi ingatan kita untuk tidak terulang kembali di pemilu 2024. Bahwa ada kerumitan-kerumitan di pelaksanaan pemilu 2004, ada pileg, pilpres dan pilkada yang di tahun yang sama. Bagaimanapun tadi Pak Ilham sudah sampaikan, bagaimanapun kita pada awalnya pesimis, tetapi kalau itu kita lakukan dengan sinergi, itu kita lakukan dengan tadi perencanaan yang matang, saya pikir tidak ada pekerjaan yang tidak bisa kita selesaikan.
Oke, baik. Terima kasih untuk closing statement-nya untuk Pak Ilham, Pak Rusidi. Di sini kita juga dapat pandangan-pandangan ya bahwa pemilu pun nanti terselenggara bukan hanya pada saat kita mencoblos lagi, itu tidak akan terus terjadi. Pasti kan akan bertransformasi. Apalagi sekarang generasi milenial, mungkin juga untuk generasi X yang kisaran umur 30 sampai 40 tahun ke atas itu sudah mulai pakai gadget juga. Dan kemarin kan mungkin kalau untuk kayak baliho, flyer pun sekarang juga sudah tersedia di platform-platform baik Instagram, Facebook dan Twitter ya. Jadi itu akan terus bertransformasi. Dan ya terima kasih banyak sebelumnya untuk Pak Ilham, Pak Rusidi. Ya untuk berbicara soal pemilu kan tidak akan ada habisnya itu sampai hari H. Menarik terus ya. Apalagi kita sama-sama penyelenggara. Ya. Sudah tugas ya. Ya. Jadi semoga diskusi ini ya tidak sampai di sini Pak. Kita akan terus mudah-mudahan jika ada waktu. Jangan sampai ini undangan pertama dan terakhir untuk Taiwan. Terima kasih banyak Pak sudah menyempatkan waktu di sini, Pak Rusidi juga, dan juga kepada sahabat Bawaslu, jangan lupa kalau misalnya ada topik-topik menarik yang ingin dibahas seputar pemilu, silakan komen di kolom komentar channel podcast Bawaslu Riau, dan juga jangan lupa like and subscribe Bawaslu Riau. Terima kasih sebelumnya, saya Laude Muhammad Aulia dari Bawaslu Riau undur pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.